Nah, makna keceran yang mungkin banyak orang tidak tahu. Tadi kok saya dengar keceran tingkat 2, keceran tingkat 3, ini berarti ada sesuatu misdefinisi. Keceran itu adalah mengingatkan kita kembali. Dulu pada saat kita disabda, diparingi urip itu dibisiki sama Gusti Allah. Kira-kira pakai bahasa sekarang, ini lho le ngene. Iki nek kok nggo, kowe kok iso ketemu aku maneh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka pada tingkat 1 itu diingatkan kembali, diparingi apa kita oleh Gusti Allah nalika disabda hidup pada saat 3 bulan dalam kandungan itu. Kalau itu kita terus menerus amalkan, dipun lakoni, maka semua akan padam. Kebanyakan orang ternyata begitu lahir, seluruh manusia di dunia lahir nangis, tidak ada orang lahir ketawa. Maka ketika pun King Abisrodhiwiryo agar tidak nangis, maka iki loh ilmu sel kamu pakai. Oke, Mas. Jadi makna keceran itu mengingatkan kembali apa paringe Gusti Allah pada saat kita disabdo untuk hidup itu. Oleh karena itu 9 bulan lebih sedikit kita harus keluar, tidak bisa terus enggak saya ngendon aja di rahim, itu tidak bisa. Kamu sudah diparingi pusaka awal dan pusaka akhir, kamu harus berani keluar menghadapi alam bebas ini. Oke, Mas. Nah ini tadi disebutkan oleh Mas Agus Mulyana bahwa beliau adalah sentral figur. Jadi pribadi beliau itu sesuai dengan ilmu yang beliau ajarkan. Tadi disebutkan juga pada umur beliau adalah 75 tahun. 7 dan 5 itu 12. Ini adalah langkah silat tertua dari persaudaraan Setiahati, padahal panjenengan jurus 1 aja belum. Saya kalau prima saudara, maka jurus itu diberikan terakhir setelah kita rasulan. Tetapi begitu saudara itu dikejar, diingatkan, diparingi paringannya Gusti Allah, saudara itu sambung sudah bisa. Sambung dia sudah mendapatkan keselamatan. Kenapa? Saya menjelaskan bahwa langit dan bumi ini diikat dengan senjata awal dan senjata akhir itu. Contohnya yang paling gampang, kalau kita ada di bawah pohon kelapa, pada saat ada bunyi kresek, ada blarak yang mau jatuh, otomatis kan panjenengan akan begini atau begini. Itulah langkah silat tertua persaudaraan Setiahati yang terkenal dengan langkah 12. Definisinya apa? Langkah 12 adalah langkah silat yang bisa menghindarkan diri dari setiap malapetaka kehidupan, padahal belum menerima jurus. King Abisrodhiwiryo mengajarkan, kalau kamu mengamalkan ilmu esa, maka kamu akan bisa mati dengan sempurna. Jadi pada saat ini Mas Sakti tahu nggak ini? Ya, berhalangan. Mas Sakti pernah ngobrol dengan saya. Kita ini Mas, ini ngendikannya Mas Sakti, ingin mencetak juara-juara dunia. Saya pikir menang Bandari Mas, saya bilang gitu. Karena apa, juara hanya 1, yang lain kalah. Dia mulai diam nih, Insinyur Sakti Tamati itu lulusan ITB loh. Nah, panjenengan terus seperti saya mencetak juara-juara sejati. Juara sejati itu adalah kalau ada 100 orang, 100 bisa jadi juara semua. Adalah orang-orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya. Saya kira Mas Joko Hartono setuju dengan ini. Jadi tugas kita itu menciptakan juara-juara sejati. Saya dengan saya bilang,
you orang sakti. Tetapi kenapa ada musuh masuk panjenengan tidak tahu? Kaget ya Mbak Elo. Musuh yang mana? Dia bilang gitu. Oh, saya tidur aja didekati orang saya langsung. Saya katakan, kenapa panjenengan sejak awal bertemu dengan saya sudah nutuli wortel sama madu? Dia bilang saya kena kencing manis. Saya katakan kencing manis itu adalah musuh gaib yang masuk dalam tubuh panjenengan dan panjenengan tidak menyadari. Bagaimana meninggalnya Gus Kiai Sakti itu kalah sama semut. Nah, dia meninggal karena kencing manis itu. Ada 3 pertanyaan yang saya utarakan. Ada kesimpulan akhir setelah sholat subuh itu. Panjenengan umat sinten? Kalau panjenengan umat kanjeng Nabi garwane kata panjenengan satu aja belum punya. Waktu itu yang saya Mas Jawa Artono, waktu itu belum menikah. Yang kedua, panjenengan kali kula padha mlawu, saya bilang gitu. Loh kok ngaten Mas? Panjenengan sholat asar tidak sholat, maghrib tidak sholat, isya tidak sholat, subuh tidak sholat, padha kalih kula. Diam dia. Itu pembicaraan sama panjenengan bisa mendatangi kelompok-kelompok yang lagi latihan. Tanya siapa Gus? Dikeramatkan. Saya hanya senyum. Dia jatuh sebelum menyentuh tubuh saya. Saktinya di mana? Padahal sejak tahun 65 itu saya melihat sendiri. Pasir itu diambil, dilempar ke kantor PKI itu kebakar loh. Nah ini pada zaman Ki Ngabdi Suradyoyo Sugeng, beliau diberi kewenangan oleh Yang Maha Kuasa untuk memberi deretrap sampai kurang lebih 50 orang pada zaman beliau. Oke, Mas, terus setelah beliau sedo, berganti juru kecer yang katanya orang hebat-hebat itu juru kecer, tapi 5 juru kecer itu tidak diberi kewenangan oleh Yang Maha Kuasa untuk melahirkan tingkat 3. Banyak tahu tingkat 3 di SA kita itu adalah turunnya wahyu ilahi. Jadi tadi disebutkan ada Kanjeng Kusnendar, Bupati Madiun, ada Pak Singge, ada Pak Hadi Broto. Mereka tidak diberi kewenangan oleh Yang Maha Kuasa untuk memberi tingkat 3. Hilang. Tingkat 3 itu 40 tahun tidak muncul di bumi ini karena ayam Sanggar Delimo tidak muncul. Ayam Sanggar Delimo putih mulus itu akan muncul kalau ada orang bersih. Kalau sedulur kita yang 25 itu sudah putih, maka ayam itu akan mendekat kita. Sekarang dibalik, dipinteri. Sekarang itu orang membeli Sanggar Delimo. Oleh karena itu saya katakan itu dari ecek-ecek yang seperti itu. Saya kasih cerita. Saya mencari kesana kemari. Saya pegawai di perusahaan asing obat-obatan nomor 1 di dunia sebagai periset penyakit tanaman. Merasa sugih, saya cari Sanggar Delimo putih mulus, tidak ketemu. Tadi saya katakan kalau mencari keluar tidak ketemu, maka carilah ke dalam. Saya mulai duduk merenung setiap malam merenung. Pada saat saya melihat istri saya sholat tahajud, kok saya melihat ayam di situ. Ini istri saya kan dari Tuban, saya langsung berangkat ke Tuban, turun dari bis saya tanya, ternyata ayam Sanggar itu ada 2 dan sudah ditembung Pak Camat tapi tidak diberikan. Begitu saya tembung langsung diberikan. Ini mencari ke dalam itu intinya sih sebagai penemu. Hanya saya kasih tahu, derde saya itu satu-satunya derde yang mendapatkan wirid pada bulan purnama pada hari Tribasa. Jadi
sejak 1903 sampai sekarang belum pernah ada orang yang mendapatkan wirid terakhir pada bulan Purnama, kecuali baru saya ini. Oke? Karena 5 juru kecer setelah Ki Ngabei Surodewiryo Sedo itu tidak melahirkan tingkat 3, maka ada pertanyaan, apakah SD-nya akan punah? Oke, terus nah, pada dekade ini baru ada muncul 2 developer baru. Yang pertama adalah Jenderal Pamuji Raharjo Stopo. Saya kira Mas Agus Mulyana juga kenal karena kapan hari kan ketemu di Padepokan. Yang kedua Saudara Yudi, anggota pegawai di Sekretariat Negara. Pada saat halal bihalal Mas Taufik juga hadir. Saya akan didapuk